warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Bunga Anggreni Rahayu. Pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan berbagi informasi kepada kalian mengenai kondisi geografis negara-negara anggota ASEAN yang merupakan materi di kelas 6 sekolah dasar. Kalian penasaran? Yuk simak video selengkapnya sampai habis. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kondisi geografis negara anggota ASEAN, maka sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa faktor pendorong. Di antaranya yaitu yang pertama, persamaan geografis. Yang kedua, persamaan budaya. Yang ketiga, persamaan kepentingan. Dan yang keempat, persamaan nasib. Berdirinya ASEAN diawali dengan pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 5 hingga 8 Agustus 1967. Adapun 5 negara pendiri ASEAN beserta nama perwakilannya yaitu yang pertama Indonesia dengan perwakilannya ada Malik. Yang kedua Malaysia dengan perwakilannya Abdul Razak. Yang ketiga Singapura dengan perwakilannya Sinnathamby Rajaratnam. Yang keempat Filipina dengan perwakilannya Narciso Ramos. Dan yang kelima Thailand dengan perwakilannya Tanat Koman. Sehingga pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui Deklarasi Bangkok atau dikenal dengan Deklarasi ASEAN, ASEAN resmi didirikan. Berapakah jumlah negara yang tergabung dalam ASEAN? Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berikut ini akan dibahas profil dan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Jumlah pulau yang terdapat di Indonesia adalah 16.056 pulau. Pulau-pulau besarnya antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Ketampakan alam yang ada di Indonesia terdiri dari pegunungan, gunung, laut, sungai, dan danau. Pegunungan tertinggi di Indonesia terdapat di Papua, yaitu Pegunungan Sudirman, dengan puncaknya yang tertinggi bernama Puncak Jaya, yang ketinggiannya 4.884 meter. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Kapuas, yang terletak di Kalimantan, sedangkan danau yang terbesar adalah Danau Toba, yang terletak di Sumatera Utara. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa, sehingga iklimnya adalah tropis. Malaysia. Luas wilayah Malaysia kurang lebih 329.847 km persegi, yang terdiri atas 2 bagian, yaitu wilayah Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka yang terdiri atas 11 negara bagian, yaitu Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Pahang, Perlis, Kelantan, Malaka, Johor, dan Trengganu. Pegunungan tertingginya bernama Gunung Tahan dengan tinggi 2018 meter. Malaysia Timur terletak di sebelah utara Kalimantan yang terdiri atas 2 negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Di sini juga terdapat pegunungan tertinggi, yaitu Gunung Kinabalu yang mencapai ketinggian 4.095 meter. Brunei Darussalam. Luas wilayah Brunei Darussalam sekitar 5.765 km persegi. Letaknya di Kalimantan Utara. Sebelah selatan, barat, dan timurnya berbatasan langsung dengan Sarawak, yaitu negara bagian timur Malaysia. Sedangkan sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Wilayah Brunei terdiri atas 2, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat merupakan daerah dataran rendah dan berawa, sedangkan wilayah timur merupakan daerah yang berbukit. Brunei Darussalam mempunyai gunung bernama Bukit Pagon dengan tinggi yang mencapai 1.850 meter.
Singapura. Luas wilayah Singapura sekitar 728,3 km persegi yang terdiri atas pulau-pulau kecil. Singapura merupakan negara dengan letak yang strategis karena berada pada posisi silang jalur pelayaran dari negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Australia, dan Amerika. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Singapura dengan membangun pelabuhan yang menyediakan sarana angkutan dan gudang. Dengan pelayanan yang baik, maka banyak kapal yang singgah di pelabuhan Singapura sehingga menjadikan Singapura sebagai pelabuhan teramai di Asia. Filipina. Luas wilayah Filipina sekitar 300.000 km persegi. Seperti halnya Indonesia, Filipina merupakan negara kepulauan. Jumlah pulaunya kurang lebih 7.641 pulau. Pulau-pulau besarnya adalah Pulau Luzon, Pulau Mindore, Palawan, Cebu, Negros, dan Pulau Mindanao. Kepulauan Filipina termasuk daerah pegunungan lipatan Pasifik dan memiliki banyak gunung api yang diantaranya masih aktif. Gunung tertinggi di Pulau Luzon adalah Gunung Mayon dengan tinggi 2.463 meter. Sedangkan gunung tertinggi di Pulau Mindanao adalah Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 meter. Kota pelabuhan terbesar di Filipina adalah Cavite yang terdapat di Pulau Luzon. Kamboja. Kamboja terletak di semenanjung Indochina, berbatasan dengan Laos di sebelah utara, di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Vietnam, sedangkan di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Thailand. Luas wilayah Kamboja sekitar 181.035 km persegi. Daerah Kamboja yang dilalui oleh Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Terdapat pegunungan Chardamon sepanjang 160 km yang berbatasan dengan Thailand. Tinggi puncak pegunungan Chardamon adalah 1.813 meter. Pada umumnya, negara Kamboja beriklim tropis. Vietnam. Negara Vietnam terletak di semenanjung Indochina dengan luas wilayahnya sekitar 331.212 km persegi. Sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah barat berbatasan dengan Laos dan Kamboja, dan sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Di Vietnam terdapat beberapa pegunungan dan delta sungai, yaitu diantaranya yang pertama, di bagian barat laut terdapat pegunungan utara dengan puncak tertingginya bernama Fansipan dengan ketinggian 3.143 meter. Yang kedua, pegunungan Annam yang berada di wilayah barat mulai dari pegunungan utara hingga 80 km di utara kota Saigon. Yang ketiga, delta Sungai Merah membentang dari pegunungan utara hingga Teluk Tonkin. Daerah ini merupakan daerah yang subur sehingga dijadikan wilayah pertanian. Yang keempat, delta Mekong yang terbentuk dari Sungai Mekong. Negara Vietnam merupakan negara yang beriklim musim tropis. Thailand. Luas wilayah Thailand kurang lebih 513.120 km persegi. Thailand terdiri atas dataran rendah, bukit-bukit, dan pegunungan. Dataran rendah dialiri oleh sungai Chao Phraya sehingga merupakan daerah yang sangat subur di Thailand. Pegunungan yang tertinggi terdapat di bagian utara dan barat, dengan puncaknya yang tertinggi adalah Gunung Doi Intanon dengan ketinggian 2.565 meter. Laos. Laos terletak di semenanjung Indochina dengan luas wilayahnya sekitar 237.955 km persegi. Laos beriklim musim tropis. Wilayah Laos umumnya dikelilingi oleh hutan dan pegunungan. Di sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah timur dengan Vietnam, sebelah selatan dengan Thailand dan Kamboja, dan sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Thailand. Wilayah Laos sebelah utara terdapat pegunungan dan dataran tinggi yang membentang sepanjang batas timur dengan puncaknya adalah Gunung Bia. Sungai penting di Laos adalah Sungai Mekong yang mengalir dari barat daya ke arah tenggara hingga perbatasan Thailand. Daerah sepanjang Sungai Mekong ini dijadikan daerah pertanian. Sungai Mekong juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Myanmar. Luas wilayah negara Myanmar kurang lebih 676.575 km persegi. Iklim yang terdapat di Myanmar terbagi dua, yaitu Myanmar bagian selatan beriklim tropis, sedangkan bagian utara beriklim subtropis. Di bagian timur terdapat dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dengan Thailand. Di bagian tengah berupa dataran rendah yang dialiri oleh sungai Irrawaddy dan beberapa sungai lainnya. Di bagian utara
berbatasan dengan Cina dan India yang berupa pegunungan bagian dari pegunungan Himalaya. Di bagian selatan terdapat garis pantai sepanjang Laut Andaman dan Teluk Benggala. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi mengenai kondisi geografis negara-negara anggota ASEAN. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa, sampai bertemu di video-video selanjutnya.